Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, film dimulai di rumah nanas, tempat SpongeBob sedang mencari Gary yang tiba-tiba menghilang. Ia berkeliling, memanggil-manggil siput kesayangannya tetapi tidak menemukannya. Hingga akhirnya ia mendengar suara Gary dari luar rumah. SpongeBob segera keluar dan terkejut melihat Gary berada di atas pohon yang sangat tinggi. Dengan panik, ia berlari menghampiri dan meminta Gary untuk turun. Namun, Gary hanya diam di tempatnya, seolah-olah tidak menghiraukan SpongeBob. SpongeBob mulai berpikir keras untuk mencari cara menyelamatkan Gary. Matanya kemudian tertuju pada sebuah tuas darurat di batang pohon. Tanpa pikir panjang, ia pun menarik tuas tersebut. Tiba-tiba terdengar suara sirine berbunyi. Dari kejauhan, sebuah mobil pemadam kebakaran melaju dengan cepat. Di dalamnya ada Larry, petugas pemadam kebakaran yang gagah, bersama rekannya yaitu Pak Tua Welker. SpongeBob yang melihat kedatangan Larry langsung terpesona dan menganggapnya sebagai pahlawan. Begitu sampai, Larry segera menginstruksikan timnya untuk bersiap melakukan penyelamatan. Mobil pemadam diparkir mendekati pohon, lalu tangga panjang dikeluarkan menuju tempat Gary berada. Pak Tua Welker ditugaskan untuk naik dan menyelamatkan Gary. Namun karena usianya yang sudah tua, Welker tampak kesulitan memanjat tangga. Sementara itu, Gary yang mulai bosan malah turun sendiri, meninggalkan lendir di tangga. Akibatnya, Welker terpeleset dan jatuh dengan keras ke tanah, guys. Sementara itu, SpongeBob yang masih bersama Larry merasa kagum dengan kekuatan jari-jarinya. Tanpa sadar, ia malah bermain ayunan menggunakan tangan Larry. Tak lama kemudian, ambulan datang untuk membawa Welker ke rumah sakit. Kini Larry harus mencari pengganti rekannya agar tugasnya sebagai petugas pemadam kebakaran tetap bisa berjalan dengan baik. Keesokan harinya, SpongeBob dan Gary mendatangi departemen pemadam kebakaran Bikini Bottom. Saat Larry membuka gerbang, cahaya terang menyinari tempat itu, membuat SpongeBob semakin terinspirasi dengan pekerjaan pemadam kebakaran. Bahkan Gary kini memiliki warna baru di cangkangnya, seolah-olah menandakan bahwa ia juga ingin menjadi bagian dari tim. Larry mengajak mereka berkeliling markas. Ia pun menunjukkan berbagai perlengkapan pemadam kebakaran, termasuk selang air yang sudah usang dan penuh lubang. SpongeBob yang baru pertama kali melihatnya malah tertawa dengan keras. Kemudian mereka menuju asrama tempat tidur para anggota pemadam kebakaran. SpongeBob mencoba satu persatu tempat tidur yang ternyata memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang empuk dan juga ada yang keras, dan ada yang sangat nyaman hingga ia tertidur pulas. Namun ketika ia membuka selimut, ternyata di dalamnya ada Patrick yang juga sedang tertidur. Patrick pun bangun dengan antusias menyambut SpongeBob. Dengan cara yang tidak terduga, ia mengeluarkan api kecil dari tangannya tuh guys. Kemudian Larry pun segera memadamkan api dan memperingatkan bahwa bermain api sangatlah berbahaya. Ia kemudian menjelaskan bahwa Patrick adalah salah satu anggota sukarelawan pemadam kebakaran. SpongeBob sangat senang mendengar itu hingga ia dan Patrick berjabat tangan dengan begitu kuat, sampai salah satu tangan SpongeBob pun terlepas. Perjalanan mereka berlanjut ke sebuah kubah yang berisi api, pertama yang pernah digunakan di Bikini Bottom. SpongeBob sangat terpesona melihat keindahan api yang terus menyala di dalam kubah tersebut. Namun sebelum ia terlalu larut dalam kekaguman, suara Patrick memanggilnya. Patrick mengajak SpongeBob mencoba tiang pemadam kebakaran yang digunakan untuk turun dari lantai atas ke bawah. Sebelum mereka meluncur, Larry memperingatkan agar mereka menggunakan tiang dengan benar. Namun Patrick yang ceroboh langsung memilih tiang yang mengarah ke kamar mandi. Sementara itu, SpongeBob tertarik dengan tiang yang penuh dengan tanda peringatan. Meskipun Larry sudah memperingatkannya, SpongeBob tetap nekat meluncur. Begitu meluncur, SpongeBob langsung menjerit. Tiang itu berputar-putar, meliuk-liuk, bahkan membawanya melewati berbagai rintangan aneh. Akhirnya ia mendarat dengan selamat meski tubuhnya gemetar ketakutan. Larry lalu membariskan para sukarelawan baru, termasuk Squidward yang ternyata dikirim oleh Mr. Krabs sebagai hukuman dari pengadilan.
Squidward tampak tidak semangat tetapi tetap mengikuti pelatihan. Pelatihan yang pertama kali dimulai menggunakan selang pemadam kebakaran, namun tekanan air yang sangat kuat membuat mereka bertiga terpental. Bahkan wajah Larry tak sengaja tersiram air bertekanan tinggi. Selanjutnya mereka menjalani simulasi penyelamatan. Patrick berperan sebagai ibu rumah tangga yang terjebak di lantai atas. Sementara itu, SpongeBob dan Squidward bertugas sebagai pemadam kebakaran. Squidward meminta SpongeBob menekan tombol tangga dengan pelan, tetapi SpongeBob yang panik justru menekannya dengan keras. Tangga melesat ke atas dengan kecepatan tinggi, membawa Squidward hingga ke permukaan laut. Ketika akhirnya ia turun kembali, ia tampak lemas. Selanjutnya, Larry pun mengevaluasi mereka. SpongeBob hanya bisa berhasil menyelamatkan kepala boneka, sementara Patrick malah terjatuh ke tanah. Larry kecewa tetapi tetap mengapresiasi usaha mereka. Sebagai hadiah, SpongeBob dan Patrick diberi topi pemadam kebakaran dan alat komunikasi. Sementara Squidward hanya mendapat mainan karena persediaan telah habis. Tiba-tiba Larry mendapat telepon tentang seekor hewan peliharaan yang terjebak di pohon. Karena ingin beristirahat, ia mengirim tim sukarelawan barunya. Sesampainya di lokasi, mereka mendapati bahwa pemanggilnya adalah Plankton yang meminta mereka menyelamatkan Spot. Patrick menaiki tangga untuk menolong Spot, tetapi begitu sampai di atas, ia malah diserang oleh cairan yang disemburkan Spot, hingga membuatnya terjatuh. SpongeBob pun menelpon Larry untuk meminta bantuan, tetapi Larry malah tertawa terbahak-bahak. Tanpa ia sadari, lengannya menyenggol dinding, menyebabkan api pertama di dalam kubah mulai berkobar. Untungnya Spot akhirnya turun sendiri dengan bantuan Gary. Ketika mereka kembali ke markas, tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Mereka berkendara mundur hingga menyebabkan kekacauan di jalan. Begitu sampai, mereka terkejut melihat markas pemadam kebakaran terbakar hebat karena api yang Larry pelihara sendiri. Larry meminta bantuan tim sukarelawannya. Mereka mencoba menggunakan jaring penyelamat, tetapi malah membuat Larry terpental kembali ke atas. Akhirnya mereka menggunakan selang pemadam untuk memadamkan api, tetapi tekanan air yang kuat justru membuat mereka terbang. Meski begitu, api berhasil dipadamkan, tetapi terjadi ledakan besar yang membuat markas kembali terbakar. Gary pun segera memanggil Pak Tua Welker untuk meminta bantuan, di mana ia langsung masuk ke dalam tanpa rasa takut dengan menerobos pintu garasi dengan keras. Setelah berhasil menyelamatkan mereka semua dari maut, dengan super berani lagi ia memadamkan si jago merah yang selanjutnya membuat hal itu menjadi kagum. Namun yang sangat bikin sial, SpongeBob yang tiba-tiba datang membawa sampel api. Secara tidak sengaja benda itu terjatuh, yang hasilnya mobil yang berada di depan meledak hebat termasuk kantor pemadam kebakaran. Yang sontak saja hal itu langsung menghilang. Larry yang tercengang dengan apa yang terjadi, SpongeBob pun malah beralih profesi sebagai dokter yang membuatnya dirinya kabur. Yang kemudian film pun berakhir, guys. To be I'm the manager here. Congratulations. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Leaving like Hai guys, pada suatu hari tepatnya di sebuah restoran Krusty Krab yang memperlihatkan Squidward yang sangat panik dikarenakan ia telah dikerumuni oleh banyak para pelanggan yang mana saat itu mereka berbondong-bondong meminta pesanan yang tak kunjung-kunjung datang. Lalu tak berselang lama dari itu, datanglah SpongeBob yang mengagetkan Squidward yang saat itu sedang panik. Ia pun kemudian langsung memberikan pesanannya. Dari arah belakang Tuan Krab marah-marah kepada Squidward karena banyak tumpukan sampah di dalam restorannya. Bukannya menolong Squidward yang sedang sibuk dikarenakan para pelanggan pada marah, Tuan Krab malah tak membantunya sama sekali karena mengingat dia adalah bos, sehingga seenaknya ia tak membantu Squidward. Bahkan saking pelanggannya pada marah akibat pesanannya banyak yang belum diantar, hal itu membuat Squidward dimasa bareng-bareng oleh para pelanggan yang perutnya sudah keroncongan.
Berbeda halnya dengan Tuan Crab yang saat itu langsung meninggalkan Squidward dalam posisi tersiksa tanpa memperdulikannya sama sekali. Singkatnya, setelah Squidward telah selesai dengan pekerjaannya, ia pun langsung pulang. Sepanjang perjalanan, ia mengomel dengan kehidupannya yang cukup membuatnya kesal. Hingga di sana ia telah mendengar sebuah iklan dari TV, yaitu iklan Winnie J. Winner, yang mana robot itu bisa melakukan segala pekerjaan bagi makhluk hidup di laut. Tentu saja Squidward langsung mendekat ke televisi tersebut. Di sanalah diperlihatkan kegunaan dari robot Winner yang bisa melakukan pekerjaan apapun, seperti memanjakan makhluk lain. Bahkan tak sampai di situ saja, robot Winner juga bisa mengerjakan pekerjaan makhluk di laut sesuai dengan programnya. Squidward yang melihatnya dibuat sangat tertarik dengan iklan tersebut, dan ia ingin bekerja di tempat itu. Saking senangnya, ia pun langsung memberikan tugas pekerjaannya kepada seorang wanita tua yang berada di jalanan. Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat Tuan Crab yang sedang marah-marah kepada Squidward, dikarenakan tanpa izin kepadanya, ia telah memasukkan pekerja baru, yaitu wanita tua untuk menjaga di kasir. Kemudian di saat yang sama, SpongeBob juga datang dan heran karena ada wanita tua di sana. Akhirnya Tuan Crab memberitahu bahwa Squidward telah tak bekerja lagi, sehingga membuat SpongeBob sangat panik dibuatnya karena teman baiknya telah memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Saking paniknya ia mencari Squidward ke sana kemari, berharap ia masih berada di sana. SpongeBob akhirnya langsung berlari keluar restoran. Saat berlari itulah ia pun meneteskan air mata karena sahabat terbaiknya telah pindah kerja. Ia tak ingin kehilangan Squidward. Sesampainya di tempat Winner, ia telah melihat Squidward yang berada di sana. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat senang, lalu langsung memeluknya. Namun seperti biasanya dengan sikap acuh tak acuh Squidward, ia langsung menolak ajakan SpongeBob untuk kembali lagi ke dalam restoran Tuan Crab. Mengingat pekerjaan barunya itu lebih menyenangkan karena tak harus bertemu dengan orang-orang yang sangat menyebalkan. SpongeBob pun sangat sedih mendengar ucapan yang keluar dari mulut Squidward. Di sana Squidward menjelaskan bahwa sekarang ia telah bekerja di tempat Winner. Bahkan jabatannya sekarang telah diangkat menjadi seorang manajer di perusahaan tersebut. Squidward kemudian langsung memanggil kedua robotnya guna untuk mengusir SpongeBob secara paksa dari tempat kerjanya. SpongeBob tentunya meneteskan air mata karena sahabat sohibnya tega melakukan itu semua terhadapnya. Kemudian ia langsung dilempar. Setelahnya, dengan gaya ala-ala layaknya bos, ia memerintahkan kepada kedua robot agar bekerja dengan giat. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, Squidward langsung memainkan sebuah musik dan berjoget sembari membawa lukisan dirinya. Saat berada di dinding, Squidward telah mengganti lukisan lain dengan lukisan dirinya. Setelahnya seperti biasa, dengan gaya arogan layaknya seperti anak pejabat di negeri Perindavan ini, ia langsung memarahi dua pekerja robot agar bekerja dengan baik. Squidward kemudian menikmati di ruangan barunya yang nampak sangat indah. Tak berselang lama dari itu, datanglah salah satu robot yang menyuruhnya agar membuang sampah. Dikarenakan robot tersebut bergerak cukup terbatas, hanya di sekitar tempat itu saja. Mau nggak mau, akhirnya Squidward langsung membuang sampah tersebut di tempat sampah. Namun setelah Squidward membuangnya, justru para robot itu langsung menutup pintunya, hingga membuat kaki Squidward langsung kegencet pintu. Sontak Squidward nangis kejar-kejar karena kakinya kesakitan. Sementara itu robot tersebut hanya tertawa di atas penderitaan orang lain. Bahkan saat Squidward masuk ke dalam pintu depan, langsung dikunci oleh para robot itu. Di dalam ruangan Squidward benar-benar dibuat murka. Pasalnya kedua robot itu emang sengaja mencari gara-gara dengannya karena mereka berdua minum-minum. Akhirnya Squidward nekat menaiki ke atas atap, lalu masuk melalui jalan cerobong asap, akhirnya masuk ke dalam. Di sana Squidward yang kesal langsung mengambil kunci, lalu langsung merusak stop kontak agar robot tersebut mati untuk sementara waktu. Setelah robot itu pada kelengar, Squidward langsung masuk ke dalam ruangan.
Di sana ia pun langsung membaca buku panduan tutorial untuk memperbaiki robot. Setelah dirasa cukup paham, ia pun langsung segera bergegas memperbaikinya hingga larut malam. Singkat cerita, akhirnya Squidward pun telah berhasil menyelesaikan tugasnya, yang mana ternyata ia telah menambahkan panjang kabelnya agar kedua robot itu bisa lebih leluasa ke sana kemari. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, ternyata kerja kerasnya membuahkan hasil. Pasalnya kedua robot itu mampu menaati segala permintaannya, termasuk membuatkan sosis bakar yang rasanya sangat enak, yang membuat Squidward sangat senang sekali. Squidward kemudian langsung segera bergegas pergi setelah memberikan perintah kepada kedua anak buahnya. Lalu kedua robot itu langsung dipekerjakan untuk berjualan hotdog. Terbukti banyak sekali para pembeli. Sementara itu Squidward hanya bersantai di ruangannya sembari membaca buku dan bersenang-senang. Sedangkan kedua robot itu benar-benar sangat hebat. Pasalnya mereka berhasil menggait banyak para pelanggannya. Penghasilannya pun sungguh sangat mencengangkan hingga para pembeli banyak yang berkumpul. Squidward yang lagi tidur dikagetkan dengan salah satu robot. Ia memberitahu bahwa manajer Winner telah datang kemari untuk bertemu dengan Squidward. Sontak saja ia langsung segera pergi keluar. Di sana Squidward melihat Winner yang datang menggunakan pesawat helikopternya. Kemudian mereka pun bertemu. Di sana Winner menjanjikannya promosi jika ia mengambil kursus manajemen tingkat atas, sembari memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu ia pun langsung mengambil gambar Squidward. Akan tetapi setelah sesi pemotretan berakhir, Winner langsung mengambil kembali uang tersebut. Kemudian mereka berdua pergi menggunakan helikopter. Di sana mereka berhenti di tempat Winnie Hut yang sangat megah dan mempesona. Saat berada di dalam, Squidward disambut oleh banyak robot-robot yang sedang bekerja. Lalu ia diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang cukup gelap. Di sana Squidward langsung disuruh duduk, kemudian langsung disekap karena Winner mengatakan bahwa ia akan mengubah Squidward jadi robot. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya alat yang ingin mengubahnya. Untungnya Squidward berhasil kabur. Winner kemudian langsung memperlihatkan wujud aslinya sebagai robot yang sangat mengerikan. Ia pun langsung menyerang Squidward bertubi-tubi hingga membuat Squidward sangat ketakutan dibuatnya. Untung saja saat waktu yang pas Squidward berhasil diselamatkan oleh Tuan Krab dan SpongeBob dengan menggunakan meriamnya. Hal itu membuat Squidward sangat senang. Kemudian robot itu langsung menyerang Squidward kembali. Dan Tuan Krab dan SpongeBob langsung beraksi dengan memasukkan wanita tua ke dalam meriam itu sebagai pelurunya. Ternyata si nenek tua itu berhasil menyerang Winner hingga menarik mulutnya bertujuan untuk menghancurkannya. Terbukti Winner meledak hingga menghancurkan seluruh tempat usahanya. Di sana SpongeBob langsung menepuk Squidward hingga terduduk di kursi. Yang mana di sana ternyata Squidward dijadikan robot secara tak sengaja. Padanya Tuan Krab, si Squidward langsung dikerjakan di tempat kasir meskipun dia adalah seorang robot. Dan itulah tadi ya guys kisahnya, dan sampai jumpa kembali di film berikutnya.